Teks laporan hasil observasi. Kelas 7 semester ganjil. Oleh Herni Nilawati, SPD MPDI. MTSN 1 Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa lagi bersama Bu Herni dengan materi teks laporan hasil observasi. Adapun kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan. 3.8 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajarannya melalui belajar teks hasil observasi, siswa dapat 1. Memahami pengertian teks hasil observasi. 2. Menjelaskan ciri-ciri umum teks hasil observasi. 3. Mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. 4. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks laporan observasi yang dibaca atau didengar. A. Pengertian. Teks hasil observasi adalah teks yang menjabarkan atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi disebut juga dengan teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Fungsi dari teks laporan hasil observasi adalah memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya penelitian secara sistematis. Adapun ciri-cirinya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama harus berdasarkan fakta. Kedua, bersifat objektif. Ketiga, sistematis. Keempat, adalah hasil dari penelitian bukan dugaan. 5. Bahasa baku. Perhatikan contoh teks laporan hasil observasi berikut. Waspada virus corona. Silakan kalian baca teks berikut ini. Selanjutnya, kita amati struktur teks laporan hasil observasi berdasarkan paragraf di atas. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru, pneumonia akut, sampai kematian. Paragraf ini merupakan pernyataan umum. Lalu, apa yang dimaksud dengan pernyataan umum?
Pernyataan umum berisi definisi, pembuka atau pengantar dari hal yang akan disampaikan. Virus corona ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara termasuk Indonesia. Paragraf di atas termasuk bagian deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah berisikan bagian-bagian yang dilaporkan secara rinci. Berikutnya, masyarakat dapat mengakses data penderita COVID-19 di seluruh dunia. Keterbukaan data terkait penanganan COVID-19 memiliki manfaat bagi masyarakat. Salah satunya, masyarakat dapat mengetahui sebaran-sebaran. Sebaran-sebaran itu tentu saja akan memberikan warning atau peringatan kepada masyarakat di daerah, khususnya daerah yang banyak terpapar. Paragraf di atas termasuk paragraf deskripsi manfaat. Pengertian deskripsi manfaat adalah berisikan manfaat atau kegunaan dari hal yang dilaporkan. Nah, secara garis besar, struktur teks laporan observasi terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan. Kesimpulan boleh ada, boleh juga tidak. Berikutnya kita belajar tentang struktur kebahasaan. Terdiri dari 1. Penggunaan kalimat definisi. 2. Penggunaan istilah bidang tertentu. 3. Penggunaan konjungsi. 4. Penggunaan kata baku. Berikutnya adalah penjabaran. 1. Penggunaan kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas sesuatu objek secara umum. Cirinya menggunakan kata adalah, ialah, yaitu, merupakan, dan lain-lain. Contoh, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata adalah. 2. Penggunaan istilah bidang tertentu. Adalah kata-kata yang terkait dengan bidang tertentu. Contoh kata virus, coronavirus, infeksi, terpapar, parapneumonia, akut. 3. Penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung antar kata, antar frase, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi terdiri dari konjungsi penambahan, yaitu kata dan juga, konjungsi perlawanan, yaitu kata tetapi, konjungsi pilihan, yaitu atau, dan konjungsi sebab akibat, yaitu sehingga. Contoh, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat. Kata juga merupakan ciri konjungsi penambahan. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia.
Kata dan merupakan konjungsi penambahan. 4. Penggunaan kata baku. Kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUB). Contoh, kata baku dan tidak baku. Sistem, pernafasan, masyarakat, khusus dan khusus. Coba kalian perhatikan. Untuk memperdalam materi, marilah kita mengerjakan latihan soal. Energi listrik. Silakan kalian baca dan kalian amati. Selanjutnya, setelah membaca soal di atas, 1. Identifikasikan strukturnya. 2. Identifikasikan unsur kebahasaan berdasarkan A. Penggunaan kalimat definisi, B. Penggunaan istilah bidang tertentu, C. Penggunaan konjungsi, D. Penggunaan kata baku. Pada kalimat di atas terdapat 3 kata tidak baku. Kalian cari, setelah itu jadikan kata tersebut menjadi kata baku sesuai dengan KBBI. 3. Tulis di buku tulis, kemudian foto hasil pekerjaan kalian kirim lewat WA kepada guru bahasa Indonesia kalian. Demikian pembelajaran teks laporan hasil observasi. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.